هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbina wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bil imani sabaquna wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai mengerjakan ibadah puasa yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak asing bagi kita jika sampai di 10 malam terakhir, yaitu kita mencari satu hal yang mana sangat dicari-cari oleh orang beriman, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa sangat dicari oleh orang-orang beriman? Karena Lailatul Qadar adalah malam yang dimana kalau kita beribadah di malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Ikhwatal iman, azanallahu yakum, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Malam Lailatul Qadar itu setara dengan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ikhwatal iman, azanallahu yakum. Pertanyaan pertama adalah di mana malam Lailatul Qadar tersebut berada? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam tersebut. Ya. Namun Nabi Muhammad SAW meminta kita agar selalu mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dalam Ramadan. Ya. Tentu ditekankan malam Lailatul Qadar, ya, beribadah di malam Lailatul Qadar dalam malam-malam ganjil. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Taharru Lailatul Qadri fil watri minal ashril awakhir min Ramadan." Ya, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Ya, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Ya, pertanyaan kedua adalah bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, bagaimana cara kita memperoleh malam Lailatul Qadar? Ya, Nabi Muhammad SAW tentu telah menyampaikan hal-hal tersebut. Ya, jawabannya adalah dengan mengikuti apa yang Nabi Muhammad SAW kerjakan di 10 malam terakhir di Ramadan. Ya, sebagaimana disampaikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tatkala memasuki 10 hari terakhir dalam Ramadan, pertama beliau syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Maksudnya adalah apa? Maksudnya beliau tidak melakukan hubungan suami istri karena fokus untuk beribadah. Kemudian kedua adalah wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam untuk fokus beribadah. Yang ketiga wa iqadha ahlah. Beliau membangunkan keluarga beliau untuk melakukan ibadah di 10 malam terakhir. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya dalam mencari malam Lailatul Qadar kita harus berusaha semaksimal mungkin, ya, beribadah semaksimal mungkin agar mendapatkan malam Lailatul Qadar dan berusaha untuk sementara waktu meninggalkan hal-hal mubah yang bisa menurunkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Ikhwatul iman, a'azanillahu wa iyyakum. Ya, bagaimana cara kita mendapatkan ibadah tersebut? Ibadah-ibadah apa saja yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah ibadah yang pertama adalah menjaga sholat wajib kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin kana kaqiyami nisfil lail." Barang siapa yang mengerjakan sholat isya secara berjamaah, maka ia akan mendapatkan bonus pahala sholat selama setengah malam. Wa man shallal isya wal fajra fi jama'atin kana kaqiyamil lail. Barang siapa yang mengerjakan sholat isya dan subuh secara berjamaah, maka genaplah amalan yang ia peroleh selama semalam suntuk.
Ibadah yang kedua adalah sholat tarawih secara berjamaah di 10 malam terakhir. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya barang siapa yang sholat tarawih secara berjamaah, ya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai atau sampai selesai witir, maka ia akan mendapatkan pahala selama semalam suntuk. Hadis diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Kemudian ibadah yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, diusahakan ya minimal dalam sebuah malam kita menghabiskan 100 ayat. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, man qara'a bimi'ati ayatin fi lailah katabalahu kunuta lailah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca 100 ayat dalam Al-Quran dalam sebuah malam, maka Allah akan berikan dia pahala selama semalam suntuk. Kemudian ibadah yang keempat, ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum, adalah memperbanyak doa. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah diriku. Kemudian ibadah yang kelima adalah memperbanyak zikir. Salah satunya yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana beliau mengajarkan istri beliau untuk memperbanyak zikir tatkala memasuki 10 malam terakhir. Ya, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Waktu terdekat Rabb dengan hambanya adalah di akhir tengah malam. Kemudian ibadah selanjutnya yang keenam adalah memperbanyak baca Al-Quran, ya, dan khususnya 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah fi lailah kafata. Barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, ya, niscaya 2 ayat ini akan mencukupkannya. Muttafaq alaih. Ya, kemudian ibadah selanjutnya adalah membangunkan dan mengajak keluarga kita untuk beribadah di malam hari. Ya, semoga kita termasuk salah satu orang yang bisa mengajak keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita untuk mengerjakan dan menegakkan malam Lailatul Qadar. Nah, yang terakhir dan tak kalah pentingnya adalah semua ibadah dan amalan yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir, ya, itu kita kerjakan, hendaknya kita kerjakan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, yang mengerjakan ibadah di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ihtisab adalah berusaha dan antusias untuk mendapatkan pahala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Ya, dan dari ibadah-ibadah lainnya yang dianjurkan dari Nabi Muhammad SAW yang bisa kita kerjakan di malam 10 hari terakhir. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengerjakan amalan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, selalu tegak menegakkan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, maka tidak heran Nabi Muhammad SAW mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dan tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sungguh ia telah terhalang dan tidak mendapatkan pahala yang sempurna dan ampunan yang menyeluruh. Ya Allah, marzuqna Lailatul Qadar wa sabbitna ala dawami wa sabr wa ja'alna min ahli qiyam wa zikr. Aqulu ma tasma'un wa nusalli wa sallim ala habibina Mustafa wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.